sejahtera. Yang terhormat, para penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Maria Florentina Wazong, guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada SMP Negeri 1 Atap 3 Wolomeze, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Santo Yakobus Merauke, gelombang kedua tahun 2023. Pada hari ini, tanggal 30 November 2023, akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran pada kelas 7 semester 1 pada SMP Negeri 1 Atap 3 Wolomeze dengan materi kemampuanku terbatas. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, Tuhan, luar biasa. Luar biasa, oke. Ibu juga baik dan luar biasa. Hari ini adik-adik kita bertemu lagi di pelajaran yang kedua. Pelajaran kita hari ini tentang kemampuanku terbatas. Nah, adik-adik, untuk mengawali seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini, baiklah kita awali dengan meminta salah satu untuk mengantar kita dalam doa. Terserah. Silakan. Oke, nanti. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran kita pagi ini, Ibu Guru mau mengecek kehadiran dulu. Hari ini semuanya hadir? Hadir. Semuanya hadir? Hadir. Oke, luar biasa. Semangat sekali hadir semua. Nah, adik-adik, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan baik, berjalan lancar, dan sampai pada akhirnya kita tetap berpedoman pada kontrak belajar yang sudah kita sepakati bersama, ya. Oke? Oke? Oke. Kita mulai dengan pembelajaran pertama, materi pertama pada pertemuan kita hari ini, yaitu kemampuanku terbatas. Nah, adik-adik, ada pun tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kurang lebih ada 5. Coba Ibu Guru minta salah satu untuk membacakannya. Tujuan pembelajaran: 1. Mengidentifikasi keterbatasan dirinya. 2. Menjelaskan sikap-sikap dalam menghadapi keterbatasan diri. 3. Menguraikan manfaat, khususnya mengetahui keterbatasan atau kekurangan. 4. Menjelaskan sikap-sikap dalam menghadapi keterbatasan berdasarkan kitab suci Yeremia bab 1 ayat 4-8 dan Lukas 25 ayat 27-32. 5. Menciptakan kultur yang mengungkapkan tekad untuk tidak mudah menyerah menghadapi tantangan. Oke, luar biasa. Itu kurang lebih ada 5 tujuan dari pembelajaran kita. Adik-adik, kalau omong tentang keterbatasan, tentu semua kita punya keterbatasan. Apa yang kamu ketahui tentang keterbatasan? Keterbatasan itu yang kamu tahu itu apa? Seperti apa? Oke, menurut Ranti bahwa keterbatasan itu seperti
bagi mereka yang lumpuh atau mengalami cacat fisik. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Yolan. Kekurangan dalam diri menurut Yolan. Lalu yang berikut, adakah keterbatasan dalam diri kalian? Adakah? Ada. Misalnya apa keterbatasan dalam diri kalian? Siapa yang mau mengungkapkannya? Oke, kekurangan yang ada dalam diri Ranti bahwa dia mengalami dalam hal menyanyi. Ya, suaranya tidak bagus. Atau misalnya tidak pandai untuk bernyanyi. Salah satu contoh kekurangan. Oke adik-adik, untuk mendalami materi ini, kita coba masuk di langkah pertama, yaitu mengamati keterbatasan dalam diri kita. Sekarang adik-adik diminta untuk menonton video singkat yang sudah Ibu Guru siapkan. Dan dari video ini adik-adik coba mengomentari pesan atau apa saja yang kalian amati dalam video. Hai, saya Zul. Meskipun saya dilahirkan berbeda, tapi saya bisa melakukan apa yang dia lakukan. Saat orang-orang bertemu dengan Zul, hal pertama yang mereka lihat bukanlah kepribadian atau keterampilannya. Mereka melihat kecacatannya. Dan tidak hanya orang lain, orang tuanya pun begitu. Orang tua saya malu dan mereka memutuskan untuk membuang saya ke Zul. Orang tuanya sendiri tidak dapat menerima cacat lahirnya. Dan selama hidupnya, semua orang merendahkannya. Karena semua orang berpikir cacat artinya tidak berguna. Cepat atau lambat, hal ini mempengaruhinya. Itu sebabnya ketika berumur 13 tahun, dia berusaha mengakhiri hidupnya dan mencoba untuk bunuh diri. Memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri karena saya takut menjadi beban. Tetapi suatu hari semua berubah. Dia menemukan tujuan untuk dirinya, padahal yang tidak dia harapkan. Walaupun dia tidak memiliki lengan atau kaki, dia mengangkat kamera hanya dengan otot lengannya, disangkutkan di lehernya, dan menggunakan semua kekuatannya untuk menekan tombolnya, dan hal itu mengubah hidupnya. Hasil fotonya sangatlah baik, sangat bagus, sampai orang-orang tidak dapat mempercayai kalau dia yang mengambil gambar tersebut. Dia mengambil ribuan gambar, dia menjadi terkenal di Instagram, dan akhirnya dia mendapatkan beasiswa untuk belajar di sekolah. Nah adik-adik, itu tadi video singkat yang menggambarkan atau menceritakan tentang seseorang yang mengalami keterbatasan fisik. Dari video tadi yang sudah kalian amati, sudah kalian nonton, siapa kira-kira yang mau beri komentar singkat terkait video tadi? Beri komentar apa saja terkait video yang sudah kamu nonton tadi? Silakan. Ayo, siapa yang berani memberikan komentar? Oke, Yolan, silakan Yolan. Walaupun dia cacat, tetapi dia bisa mengambil ketenangan. Luar biasa. Walaupun dia cacat fisik, yaitu lengan, tangan tadi, tetapi dia bisa berusaha semampunya untuk memegang kamera atau menekan tombol kamera. Ini usaha yang luar biasa dari seorang Zul dalam video tadi. Siapa lagi yang mau beri komentar? Oke, silakan Lenny. Menurut saya, dalam video tadi seorang yang cacat. Walaupun sebenarnya dia berputus asa, tetapi semangatnya kembali dalam dirinya. Oke, luar biasa sekali. Dalam kisah video tadi menurut Lenny bahwa terlihat dia sudah putus asa karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Tetapi pada akhirnya semangatnya bangkit lagi untuk bisa mengatasi keterbatasan tadi, sehingga dia berusaha lebih keras dan pada akhirnya dia menjadi seorang fotografer. Oke, nah terkait video tadi, kira-kira apa yang menarik bagi kalian? Apa yang menarik dari kisah tadi? Ya, Lanti. Perjuangannya dari dapat menyerah. Oke, mantap. Perjuangan dari seorang Zul yang pantang menyerah.
tidak mudah putus asa. Yang lain lagi, kira-kira apa yang menarik dari video tadi? Coba yang lain. Apa lagi yang menarik dari video tadi? Reni ya, silakan. Oke, yang menarik dari video tadi adalah ajakan untuk tidak berputus asa, tidak mudah untuk putus asa. Nah, kalau begitu, pesan apa yang dapat kalian petik dari video tadi? Pesan apa yang dapat kalian petik dari video tadi? Silakan. Ya, Isko. Jangan merendahkan orang lain. Pertama, jangan suka merendahkan sesama atau orang lain, meskipun orang tersebut memiliki keterbatasan fisik, dalam arti dia cacat. Jangan pernah merendahkan orang lain. Silakan yang lain. Nanti oke. Pesannya kita harus tetap berjuang selama masih ada waktu atau kesempatan. Oke, luar biasa. Pesan dari video tadi, kita harus tetap berjuang selama masih diberi waktu dan kesempatan. Oke, baik adik-adik. Setelah kalian menonton video tadi, memberi komentar tentang isi atau pesan video tadi, Ibu Guru akan memberi beberapa penegasan atau penuturan terkait video tadi yang sudah kalian nonton. Pertama, kisah Zul tadi yang sudah kalian nonton itu memberi pesan yang amat jelas bahwa keterbatasan yang kita miliki tidak selamanya menjadi penghalang untuk meraih kesuksesan. Yang kedua, dalam hidup sehari-hari kalian tentu menemukan banyak orang seperti Zul atau juga memiliki keterbatasan lain, tetapi mereka bisa sukses dalam bidang-bidang tertentu. Keterbatasan perlu disikapi secara positif, bukan dengan cara mengeluh, minder, atau iri hati, atau bahkan frustrasi. Ada yang nekat bunuh diri, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri. Yang berikut kita coba amati pada layar. Di situ ada LK yang sudah Ibu siapkan, lembar kerja untuk kalian selesaikan. Silakan. Ini masing-masing ya, kerjanya masing-masing karena ini berhubungan dengan keterbatasan yang kalian miliki. Silakan. Waktunya 5 menit masing-masing. Silakan. Sebentar. Keterwakilan dari laki-laki dan dari perempuan untuk melaporkan hasil kerjanya. Silakan. Langsung lihat di layar ya. Silakan langsung. Kesempatan itu yang diberi dari kelas. Oke. Nomor 1, badanku gemuk kondisinya. Menurut saya tidak setuju. Oke. Yang kedua, Kulit hitam. Menurut saya setuju. ya. Nomor 3, aku malu. Menurut saya tidak setuju. Nomor 4, orang lain lebih kasar. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Isko. Kita lanjut ke keterwakilan dari perempuan, silahkan. Yang perempuan, silahkan. Oke, adik Leni. Silahkan Leni. Kondisi orang lain memiliki kasar. Menurut saya setuju. Oke, Aku sangat pendiam. Menurut saya tidak setuju. oke. Aku kurang pandai bicara. Menurut saya tidak setuju. Orang tuaku miskin. Menurut saya setuju. Aku sulit berkonsentrasi belajar. Menurut saya tidak setuju. Oke, luar biasa. Tepuk salut ala berjalan untuk Leni. Nah, oke adik-adik, itu beberapa catatan terkait kondisi fisik yang kalian miliki. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu Guru akan memberikan beberapa penegasan. Yang pertama, keterbatasan manusia itu diartikan sebagai kondisi
yang tidak dapat dilampaui manusia untuk dapat berkembang seutuhnya. Semua manusia terbatas kemampuannya untuk mempertahankan hidup. Manusia tidak selamanya akan muda, tapi akan tua, bisa juga dia sakit, dan pada akhirnya dia akan mati. Nah, ada juga yang disebut dengan keterbatasan psikis. Psikis itu kejiwaan, keterbatasan psikis. Seperti orangnya pemalu, pendiam. Keterbatasan dalam hal kemampuan itu contohnya mungkin dia kurang cerdas dalam menguasai pelajaran tertentu, lalu tidak menyukai pelajaran-pelajaran sosial. Nah, adik-adik, apa yang dipandang seseorang sebagai keterbatasan belum tentu menjadi keterbatasan bagi orang lain. Adik, setelah kita mendalami beberapa hal terkait pengalaman kita, coba kita sekarang masuk pada langkah kedua, yaitu mendalami kesan kitab suci. Kita mau melihat bagaimana kitab suci berbicara tentang sikap kita menghadapi keterbatasan. Adik-adik silakan membuka kitab Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 8. Atau bisa juga disimak pada layar. Oke adik-adik, setelah kalian membaca perikop kitab suci ini, sekarang tugas kalian dalam kelompok coba diskusikan beberapa pertanyaan yang ada pada layar. Silahkan dalam kelompok sudah seperti yang Ibu Guru bagi. Luar biasa. Yang lain, kelompok lain. Oke adik-adik, kita akan beri kesempatan kepada kelompok 1 terlebih dahulu untuk melaporkan hasil diskusinya. Silakan. Kepada kelompok 1, Ibu beri waktu dan kesempatan. Teman-teman yang lain harap dengar dan simak hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan Ibu untuk pemberitahuan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selama
Pesan apa yang kalian petik dari kisah kedua tokoh di atas? Mengakui kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Allah. Oke, luar biasa sekali. Tepuk jempol untuk kelompok 3. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol. Nah, adik-adik, setelah kalian berdiskusi tentang pertanyaan untuk mendalami Tuhan atau isi dari teks kitab suci tadi, ada beberapa penegasan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, dalam kisah perjanjian lama itu kita bisa melihat atau menemukan tokoh-tokoh yang dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Tokoh-tokoh itu bukanlah berasal dari orang-orang yang hebat, bukan juga berasal dari orang-orang yang pintar. Mereka berasal dari orang biasa, rakyat biasa yang memiliki kekurangan dan keterbatasan. Misalnya seperti tokoh Levi dan Yeremia tadi. Mereka bukan orang pintar, mereka bukan orang hebat atau sempurna. Mereka merasa masih sangat muda. Waktu itu usia Yeremia saat dipanggil menjadi nabi itu baru sekitar 18 tahun. Dia harus mengajak bangsa Yehuda untuk bertobat. Bayangkan di usianya yang masih sangat muda, dia harus menjadi seorang pemimpin. Lalu yang kedua tentang Levi. Levi adalah salah satu dari 12 rasul Yesus. Dia memang mempunyai pendidikan yang lumayan, tetapi dia bekerja sebagai pemungut cukai. Banyak kekurangan yang dia alami. Salah satunya adalah dia melakukan banyak korupsi. Itulah sebabnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat membenci dia. Dan orang-orang pemungut cukai lainnya juga ikut membencinya. Sekalipun Yesus tahu dia orang berdosa, apa yang Yesus buat? Dia bahkan memanggil Levi untuk ikut serta dalam karya perkataan Yesus. Nah, kisah tokoh tersebut dalam kitab suci itu memberi pesan untuk kita. Yang pertama, kita perlu mengakui kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Allah dengan jujur. Yang ketiga, kita mesti mensyukuri apapun keadaan atau kondisi diri kita. Karena kita diciptakan sesuai gambar dan rupa. Oke adik-adik, sekarang kita tiba pada kesimpulan dari seluruh materi kita hari ini. Adik-adik, Ibu Guru akan menyampaikan beberapa kesimpulan terkait materi kita. Atau adik-adik mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan terkait materi tadi. Silakan, Ibu Guru beri kesempatan. Kesimpulan sederhana terkait materi tadi. Silakan, adik Ranti. Oke, luar biasa. Tepuk salut untuk teman Ranti. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kesimpulan yang sangat sederhana tetapi sangat jelas pesannya untuk kita. Nah, adik-adik, ada pun beberapa penegasan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, manfaat kita mengetahui keterbatasan atau kekurangan. Itu ada manfaatnya. Yang pertama, setelah kita mengetahui keterbatasan atau kekurangan kita, kita memiliki sikap positif terhadap diri sendiri. Kita memiliki sikap positif terhadap diri kita sendiri. Lalu yang berikut, membuat kita berusaha fokus pada kekuatan yang kita miliki. Dan yang terakhir, membuat kita mampu untuk selalu bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita dengan segala keunikan. Nah, yang kedua itu ada sikap dalam menghadapi keterbatasan. Sikap dalam menghadapi keterbatasan. Selain manfaat tadi ada
menerima dan menyadari tanpa harus menutup-nutupi diri. Lalu yang ketiga, menjadikan kelemahan kita sebagai satu kekuatan. Contoh, kalau kita mengalami keterbatasan dari segi ekonomi, maka itu memacu kita untuk semakin giat berusaha untuk mengubah ekonomi kita ke arah yang lebih baik. Nah, itu sikap positif. Sekarang sikap negatif dalam menghadapi keterbatasan. Yang pertama itu selalu menutupi kekurangan yang ada dalam diri dan bertindak munafik, pura-pura. Lalu yang berikut, minder dan sering mengurung diri karena merasa diri paling hina, paling sial di dunia, bahkan menyalahkan Tuhan, menganggap Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan ciptakan saya dengan kondisi seperti ini? Kadang-kadang kita bersikap seperti ini. Sebagai tindak lanjut dari materi kita hari ini, pelajaran kita hari ini, adik-adik, pada akhir kegiatan ini, adik-adik, ibu beri kesempatan untuk boleh menyiapkan situasi, suasana untuk mengakhiri kegiatan kita dengan sebuah refleksi. Silakan duduk yang tegak, mata boleh tertutup, lalu masing-masing merefleksikan sesuai dengan kalimat-kalimat refleksi yang ada di layar. Hari ini kita belajar memahami bahwa di balik berbagai kemampuan yang telah Tuhan berikan, kita juga memiliki kelemahan, kekurangan, atau keterbatasan. Sekarang, mari kita datang kepada Tuhan dan katakanlah apa saja yang dianggap sebagai keterbatasanmu. Dan bayangkan, Tuhan sama sekali tidak marah kepadamu. Ia selalu tersenyum kepadamu, bangga kepadamu, karena kamu sudah jujur di hadapannya. Sekarang, mintalah kepada Tuhan supaya Dia sungguh mengetahui kekuranganmu. Katakanlah kepadanya apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi atau mengurangi keterbatasan kita, untuk membuat atau menciptakan sebuah moto yang mengungkapkan tekad kalian untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Kalimat moto ini dibuat dalam bingkai di kertas HVS, kertas putih. Lalu pada kertas itu ditulis moto kalian tadi. Setelah itu dibuat bingkai dirinya dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikut dengan materi yang berbeda. Lebih semangat ya untuk pertemuan kali berikut. Bisa lebih semangat? Bisa. Oke, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Mohon tanggung jawab. Salah satu. Bisa baca di layar. Engkau memberikan talenta untuk kami bersamai. Engkau memuji para hamba yang baik dan setia yang dengan penuh tanggung jawab memperkembangkan talenta yang mereka terima. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap Yesus supaya kami senantiasa ingat bahwa Ia begitu mengasihi kami dan telah mempertaruhkan nyawanya demi kami. Semoga kami selalu penuh tanggung jawab terhadap panggilan kami sebagai orang beriman. Bantulah kami terus berusaha menjadi orang yang beriman, yang dewasa dan sungguh terlibat dalam persekutuan
Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk kehadiran.